Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal akhwat wal ummahat, para ibu dan para wanita muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang penuh barakah ini, di gerbang bulan yang penuh barakah, bulan Muharram, kita bersama akan melanjutkan tafaqquh fiddin. Kita memperdalami agama yang mulia ini. Semoga Allah melimpahkan kepada saya, kepada antunas sekalian, ilmu yang bermanfaat, yang menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Salam dan salawat semoga dilimpahkan selalu untuk Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para pengikutnya yang baik hingga hari kiamat. Taib, para ummahat, akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum atau bagaimana dengan fikih merubah warna rambut. Ya, merubah warna rambut atau menyemir rambut yang viral di masyarakat kita, ya. Bagaimana dengan ajaran Islam? Bagaimana dengan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Sang pemberi rezeki, yang berikan rezeki kepada kita, khususnya kepada para ibu, para wanita muslimah, dengan merubah warna rambut. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana memotong rambut yang asalnya tidak boleh. Nah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kecuali ada hajah, ya, ada kebutuhan. Kemudian tentang merubah warna rambut, di sini disampaikan oleh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, adapun mewarnai rambut kepala pada halaman 38 yang memiliki buku tuntunan praktis fikih wanita. Adapun mewarnai rambut kepala apabila berubah, ya, ketika sudah beruban, rambut itu berubah menjadi putih atau banyak yang putih, maka hendaknya ia mewarnainya dengan selain warna hitam. Karena larangan Nabi pada keumuman hadis yang melarang warna hitam di dalam merubah warna rambut yang sudah beruban. Ya, yang sudah beruban. Hal ini, ya, Imam Nawawi nanti akan memberikan penjelasan, tapi sebelumnya kita baca beberapa hadis tentang menyemir rambut ini. Jadi intinya mewarnai rambut atau menyemir rambut, merubah warna rambut yang sudah beruban, tumbuh uban, ya, mulai berubah menjadi putih.
Ini umum, baik laki-laki dan perempuan, muslim dan muslimah, maka hendaknya ia mewarnainya dengan selain warna hitam. Dengan selain warna hitam. Mengapa? Insya Allah nanti kita jelaskan. Mengapa tidak boleh warna hitam? Dan secara pondasi ataupun dasar pijakan seorang muslim dan muslimah mensikapi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW, maka sesungguhnya kewajiban bagi kita apabila Allah sudah melarang atau Rasulullah SAW memberikan larangan, maka bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakannya, untuk memenuhi atau mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul SAW. Ini yang menjadi inti. Tidak dibenarkan kita mengatakan mengapa, ya, tidak dibolehkan. Sikap bagi seorang muslimah, orang wanita yang mukminah, ketika Allah memberikan satu hukum, Rasulullah memberikan satu hukum, untuk kita menyanggahnya dengan mengapa. Mengapa Allah melarang? Mengapa Rasul melarang demikian? Mengapa Allah merintahkan A, memerintahkan B? Kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita melakukan ini dan itu? Ini bukan sikap yang baik, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran orang-orang yang mukmin dan mukminah itu dalam surah An-Nur, wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Dan orang-orang yang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya dalam satu hukum, mereka menjawab sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Nasallallahu as-sabat. Kita mohon kepada Allah taufik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah segala hukum. Allah menghukum di antara manusia. Innallaha yahkumu bainahum. Allah itu yang memberikan hukum di antara manusia. Dan Rasul SAW dengan izin Allah juga telah mensyariatkan kepada kita, ya, membawa syariat yang mulia, membawa syariat yang luhur, petunjuk-petunjuk. Syariat itu jalan hidup, gaya hidup, sikap hidup, dan bagaimana manusia itu hidup dengan mulia. Hingga dalam hal mewarnai rambut, karena Islam mengajarkan kemuliaan dan ketinggian, sehingga dalam masalah dia merubah rambut agar selalu mendapatkan kemuliaan adalah dengan mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, dalam hadis tentang menyemir rambut ini ada riwayat yang disebutkan di dalam sebuah hadis, dalam hadis Bukhari disebutkan, innal yahuda wan nasara la yusabbighuna fakhalifuhum. Ini bahkan perintah
Kenapa? Karena sungguhnya orang Yahudi dan Nasara, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka tidak menyemir rambutnya. Maka selisihilah mereka. Jadi menyelisihi mereka dengan merubah warna rambut yang sudah beruban. Ya, dengan menyemir rambut. Ini menyelisihi Yahudi dan Nasrani, dan ini merupakan konsekuensi atau sebetulnya hal yang dituntut dari kita kaum muslimin dan muslimah, itu menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Karena mengikuti mereka tidak dibenarkan. Ya. Mengikuti mereka merupakan bentuk wala kepada mereka. Ya, mengikuti langkah-langkah mereka. Ya, meskipun kebanyakan manusia mengikuti gaya Yahudi dan Nasrani, namun kita menyelisihi mereka. Wabil khusus dalam hal rambut, dalam hal menyemir rambut. Berarti di sini bukan hanya boleh, ya, bukan hanya boleh menyemir, tetapi bahkan dianjurkan dan disenangi karena menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua, hadis yang disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda, juga dalam hadis Bukhari. Beliau menyebutkan qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa laisa fi ashabihi asmatun ghairi Abi Bakr. Ghairi Abi Bakr. Faghalafaha bil hinna'i wal kuttami. Kemudian apa? Nabi pernah datang di kota Madinah. Datang dan tidak ada dari para sahabatnya yang menyemir rambutnya kecuali Abu Bakar. Maka kemudian Rasulullah SAW menyediakan atau memberikan kepada mereka sesuatu yang untuk merubah rambut mereka dengan henna. Henna itu ya bahan ya untuk merubah warna rambut, ya semacam henna yang sudah masyhur sekarang ya. Henna itu dari ramuan-ramuan yang bisa merubah warna rambut. Tentunya tidak boleh dari bahan-bahan yang dilarang, ya, yang merusak, atau mungkin serbuk emas misalnya, karena mungkin orang kaya dan sebagainya, tidak boleh. Atau dengan perak, ya, serbuk perak misalnya. Yang menyemir dengan henna atau bahan-bahan yang lain. Kemudian dari hadis Utsman bin Abdullah bin Wahab, dakhaltu ala Ummi Salamah. Jadi Abdullah bin Mauhib pernah menemui Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Fa akhrajat ilaina, ketika menemui, tentunya menemui di sini ya ziarah, berkunjung. Dan kita tahu tentunya kalau sahabat itu menemui istri-istri Nabi tentunya di balik hijab. Ya, di balik hijab. Kemudian fa akhrajat. Nah, dari sini menunjukkan ini di dalam, Ummu Salamah di dalam dan tamunya ini di luar. Karena fa akhrajat.
Ummu Salamah kemudian mengeluarkan dari rumahnya, ilaina sya'ran, kepada kami sehelai rambut dari rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Mengeluarkan rambut dari rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makhduban. Ternyata rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disemir, ya. Disemir. Rambutnya disemir. Ini menunjukkan bahwa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disemir, ya, juga disemir, dirubah warnanya pada masa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita bacakan hadis lagi. Yang terakhir dari sahabat yang mulia, ya, Abdullah bin Umar. Amma tasfiri lihyati, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusaffiru lihyatahu. Ya, kemudian apa? Ibnu Umar ini melihat jenggotnya, ya, jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam dirubah dengan warna kekuningan. Dirubah dengan warna kekuningan. Dirubah dengan yusafir. Yusafir itu apa namanya? Warnanya kekuning-kuningan. Di safra, ya. Kemudian di sini Imam Nawawi rahimahullah taala menyampaikan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin halaman 626, ya, halaman mengatakan laki-laki dan wanita itu dilarang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Dengan warna hitam. Dan dia mengatakan dalam Al-Majmu', kitabnya beliau, tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki tentang larangan menyemir rambut dengan warna hitam ini. Jadi sama, ya. Ibu-ibu, para akhwat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan menyemir dengan warna hitam itu umum bagi laki-laki dan wanita. Ini sesuai pendapat Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Adapun wanita menyemir rambutnya yang hitam dengan warna lain, ya, adapun wanita menyemir rambutnya yang hitam dengan warna selain hitam, menurut pendapat kami hal ini tidak dibolehkan. Ini menurut pendapatnya Imam Nawawi, madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau tadi dilarang, dan kalau dirubah dengan warna lain pun, menurut pendapat beliau juga tidak boleh. Karena tidak ada alasan, kata beliau, untuk melakukan hal itu. Alasannya apa? Ini menurut beliau. Namun pendapat yang
dipilih oleh Syekh bin Baz seperti beliau rahimahullah taala sesuai dengan dalil-dalil yang lain bahwa yang dilarang itu apabila warna hitam. Adapun selain warna hitam maka dibolehkan. Karena nas hadis itu dengan warna hitam yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun warna yang lain selain hitam boleh, ya, selain hitam maka dibolehkan, ya boleh. Ini pendapat yang sesuai dengan hadis, ya. Jadi boleh selain hitam. Dan di sini disampaikan hitamnya rambut merupakan keindahan, kecantikan, bukan kerusakan yang memerlukan perubahan. Dan penyemiran seperti ini menyerupai wanita kafir. Ini menurut beliau Imam Nawawi, ya, rahimahullah ta'ala. Dan dia boleh berhias diri dengan emas dan perak. Boleh. Wanita menghias dirinya dengan emas, perhiasan emas dan perak dibolehkan bagi yang mampu, bagi yang ada, ya, tentunya, ya. Tetapi secara umum wanita secara mutlak tidak boleh mempertontonkan, tidak boleh memamerkan, tidak boleh memperlihatkan, menampakkan perhiasan itu kepada laki-laki yang bukan mahram. Ini yang perlu dicatat. Penting, ya, bahwasanya wanita muslimah, ibu-ibu, para akhwat tidak boleh diharamkan menampakkan perhiasan, ya, memamerkannya, mempertontonkannya kepada yang bukan mahram. Yang mahram pun harus hati-hati, ya. Tidak sembarangan, apalagi bukan mahram. Maka menampakkannya termasuk hal yang merupakan fitnah. Ya, fitnah yang besar di akhir zaman. Ya, apa itu? Mempertontonkan aurat atau perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahram. Dia harus menyembunyikan. Karena keindahannya, kecantikannya, perhiasannya itu adalah untuk suami-suami mereka. Ya, untuk suami-suami mereka. Untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena keridhaan suami ini merupakan tujuan wanita dalam keluarga, hidup bersama para suami. Tujuan tertingginya tentunya setelah ridha Allah adalah ridhonya suami. Dengan apa? Ya dengan keindahannya, dengan kecantikannya, dengan perhiasannya yang dia miliki. Ya. Sehingga boleh untuk merubah rambutnya yang sudah mulai putih mungkin dengan warna yang lain. Juga tidak boleh memperdengarkan perhiasan-perhiasan, ya. Memperdengarkan saja tidak boleh, ya. Punya gelang banyak misalnya, enggak boleh. Tidak selayaknya wanita muslimah itu memamerkan perhiasan. Dipukul-pukulkan, digoyang-goyangkan tangannya biar kelihatan gelangnya, ya. Diturun-turunkan lengannya agar kelihatan gelangnya bagus, gelangnya tebal, ya enggak boleh. Atau yang di kakinya mungkin dia gebrakan di tanah agar terdengar, ya. Ini merupakan fitnah, ya. Tidak dibolehkan. Sehingga di sini kesimpulannya ada beberapa
hukum dalam menyemir rambut. Yang pertama adalah yajuzu sibghus sya'ri. Boleh menyemir rambut. Yang penting menyemirnya itu bukan pemalsuan. Bukan pemalsuan. Bukan pemalsuan terhadap rambut asli. Ya. Bukan memalsukan rambut asli. Rambut asli kan hitam. Maka ketika disemir dengan hitam juga, ini namanya tadlis, ya. Namanya pengelabuan. Mengelabui, ya. Mengelabui bagaimana? Ya, karena dengan hitam juga. Hitam kan asli, warna rambut itu hitam, sehingga kalau warna hitam dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena ada tadlis di situ, ada penipuan. Ya. Ada khidah. Ada pengaburan kepada orang lain. Ya, tidak boleh sama dengan warna rambut yang hakiki, yang itu hitam. Yang kedua, ya juzu boleh menyemir rambut dengan hamroh, dengan kemerahan, al-safrah dengan kekuning-kuningan, ya, yang itu antara merah dan hitam, antara merah dan hitam. Karena disebut dalam hadis sahih bahwasanya Nabi SAW mengancam kepada kaum yakhdhibuna fi akhir zaman bisawad. Bahkan dikatakan orang yang menyemir, mewarnai rambutnya dengan warna hitam itu la yarihuna raihatal jannah. Mereka tidak akan mencium bau surga. Masya Allah. Ya, mencium bau surga saja tidak. Bagaimana dia akan masuk kepada surga? Maka ini bukan perkara kecil, ya. Bukan masalah kok hanya menyemir rambut kok seperti itu. Enggak bisa begitu. Karena intinya dari sisi ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ngestoke dawuhnya kita. Bapak ibu-ibu, akhwat semuanya, ketika Rasul sudah menyatakan tidak boleh menyemir dengan hitam, maka kita ya harus ittiba, harus mengikuti. Ya, harus mengikuti beliau. Maka boleh, kan dibolehkan, tapi dengan warna yang selain hitam. Bahkan di sini disebutkan, walaupun yang hati-hati tidak boleh hitam. Tetapi wanita, khusus wanita, kalau memang ya itu ingin agar lebih cantik di depan suaminya dengan hitam, ya sebagian ulama membolehkan. Karena tujuannya untuk tampil cantik di depan suami. Ini besarnya hak suami dan tingginya membuat suami ridho, itu pahalanya besar. Dan anjurannya kuat dalam Islam, itu dianjurkan sangat. Karena runtuhnya rumah tangga itu di antara sebabnya adalah dari faktor istri yang tidak tampil menarik di depan suami. Nasallallahu alaihi wasallam, ya. Tampil di luar menarik, tapi di depan suami tidak. Ini kebalik, ya. Harusnya di depan suami itu yang baik, menarik, baunya juga yang baik, yang disenangi oleh suami.
ya. Penampilannya pun demikian, apalagi di waktu-waktu yang memang khasatil khasah, ya. Waktu yang sangat khusus, waktu yang spesial itu apalagi, ya. Maka harus ini dipahami demikian. Kemudian yang ketiga, ya juzu boleh menyemir rambut dari sisi yang berubah hanya warnanya saja, ya. Intinya tidak menghalangi sampainya air kepada rambut. Jangan sampai yang menghalangi dari sampainya air wudhu ke rambut, ya. Intinya ibu-ibu dan akhwat semuanya insya Allah lebih paham dalam hal ini, ya. Jadi intinya boleh, tetapi jangan sampai semir itu menghalangi air mengenai rambut kita, masuk, yakni menembus ke kulit-kulit kepala kita, ya. Karena tujuannya agar kita berwudu itu kulit-kulitnya sampai terasa, ya, berwudu, ya. Ketika bapak-bapak berwudu, ya, intinya rambut itu sampai membasahi atau mengenai rambutnya. Tentunya ini dalam mandi jinabah kan perlu, ya, terkena semua rambutnya, mandi junub, ya. Kemudian yang terakhir kita sampaikan di sini, bagaimana tentang merubah uban. Yang terakhir kesimpulan tentang merubah uban tadi, ya. Ini juga ada beberapa pendapat dari para ulama. Jumhur ulama mengatakan boleh. Apalagi wanita yang punya suami, ketika rambutnya sudah berubah, maka boleh menyemirnya dengan selain hitam. Jadi merubah warnanya ketika sudah sayyib, sudah beruban. Imam Malik berpendapat juga demikian, sama bi ibahati sibghi asy-syayyibi bi ghairil launil aswadi. Jadi boleh dengan selain warna hitam. Jadi intinya jumhur ulama mengatakan boleh merubah uban kita dengan warna selain hitam, dan itu yang ditunjukkan oleh hadis tadi itu menyelisihi Yahudi dan Nasrani, merupakan perbuatan yang dituntut dari kita untuk merubah uban, untuk merubah warna rambut, tapi dengan selain hitam. Kalau dengan hitam, khusus istri, dengan tujuan untuk tampil cantik di depan suaminya, ada yang membolehkannya, ya. Dan kenapa tidak boleh hitam? Tadi kita sampaikan, karena ada tadlis tadi, ada pengelabuan, ada, ya, istilahnya menjadikan orang itu subhat, ya. Rambut asli ini kayak rambut asli, padahal bukan, ya, Ya, demikian tentang mewarnai rambut, hukum mewarnai rambut bagi wanita khususnya dan juga bagi laki-laki. Intinya umum dalam masalah ini, ya. Dalam masalah tuntunan Islam di dalam masalah rambut.
Ya, seperti itu rukhsah pemberian rahmat Islam kepada hamba-hamba Allah khususnya dalam hal rambut, ya, untuk sebagai hal yang memotivasi, yang memberikan semangat kepada kita, ya, kepada kita orang-orang yang mukmin dan mukminah untuk bersemangat optimis, ya, karena boleh merubah warna rambut yang sudah putih dengan warna selain hitam. Ini juga merupakan hal yang memiliki manfaat-manfaat psikologis bagi laki-laki tentunya, bagi wanita juga, dan manfaat-manfaat yang lain yang itu bisa kita rasakan sendiri karena tidak ada syariat Allah dan Rasul kecuali di sana banyak manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk tafaqquh fiddin, memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dari hukum-hukum syariat dan menjadikannya amal yang soleh yang nanti bisa bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian para akhwat dan umat sekalian, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang dikaruniakan kepada kita. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.